Halo Sobat Cendekia, saya Rozi Dan saya Ali. Welcome back to PC PC Podcast. Ji, kan BC punya 6 pilar nih ya. Iya. Kemarin kan kita sudah bahas global citizen. Sekarang kita mau bahas apa nih? Sekarang kita akan membahas Islam rahmatan lil alamin. Apa itu Islam rahmatan lil alamin? Kok takon aku tuh sik to? Kok kowe takon aku dadi Pak Amin. Kok aku mah dadi Pak Amin piye? Tahu sih, tapi ada yang lebih tahu ini. Siapa tuh? Kita sambut tamu spesial kita. Pak Amin. Monggo Pak. Maaf Pak, gak pecinan Pak ini Pak. Wah, pelanggaran ini. Ini pelanggaran ini. Monggo Pak Amin perkenalkan Rien. Oh iya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Aminullah. Ini tadi sudah dipanggil oleh Saudara Rozi sama Ali. Iya, Pak. Nah, ini jauh-jauh ini saya dari luar tadi, kemudian saya mampir ke sini. Kebetulan di sini saya di BC berposisi sebagai musrif. Kemudian sehari-hari juga beraktivitas di BC sebagai pengajar juga di pesantren, dan juga tentunya menjadi yang mengelola pilar Islam rahmatan lil alamin. Ya Pak Amin, jadi di sini kita berdua mau tanya Pak. Oh, gimana? Mau tanya apa itu Pak? Islam rahmatan lil alamin itu apa Pak? Menurut Bapak? Oh ya. Sebelumnya gini ya. Jadi kronologinya itu dulu di BC itu belum ada yang namanya pilar Islam rahmatan lil alamin. Kemudian baru tahun ajaran ini dari yayasan dan juga pihak sekolah dan juga pesantren menyepakati bahwa kita perlu menyusun adanya pilar-pilar yang nantinya terfokus mengurusi program-program yang nantinya sangat bermanfaat bagi Bumi Cendekia, khususnya bagi santri-santri Bumi Cendekia. Salah satunya adalah pilar Islam rahmatan lil alamin. Nah, Islam rahmatan lil alamin di sini sebenarnya adalah kepanjangan dari pesantren. Jadi pesantrennya BC. Jadi di BC di Bumi Cendekia itu kita kan di sini ada SMP, kemudian ada SMA, nah, kemudian ada juga pesantren. Nah, khusus untuk pesantren ini kemudian perpanjangannya adalah pilar Islam rahmatan lil alamin. Oh alah, nggih Pak. Tapi lebih jauh dari situ, kalau pesantren nanti fokusnya mengurusi tentang kegiatan-kegiatan di pesantren, kemudian kurikulum pesantren. Kalau Islam rahmatan lil alamin lebih luas lagi jangkauannya. Jadi tidak hanya peserta atau nanti yang mengelola pilar Islam rahmatan lil alamin itu bukan hanya santri dan juga musrif-musrifah yang menjadi pengajar di pesantren, tapi juga Bapak Ibu guru di sekolah SMP maupun SMA dan juga karyawan-karyawan di Bumi Asma Jaya. Kan itu tadi Pak. Jadi Islam rahmatan lil alamin itu kepanjangan dari pesantren tuh Pak. Yeah. Terus itu programnya itu apa aja Pak dari Islam rahmatan lil alamin? Oh ya. Untuk yang pertama ya, program-programnya di sini nanti ada secara umum terbagi menjadi dua. Oh, terbagi dua. Jadi program yang memang dilaksanakan oleh pesantren, nanti ada juga program yang dilaksanakan oleh seluruh keluarga besar Bumi Cendekia. Kalau yang dari pesantren dulu, dari pesantren itu programnya meliputi semua pembelajaran yang ada di pesantren Bumi Cendekia. Kalau Ali sendiri
Sampai bisa menyebutkan nggak kegiatan pesantren yang kamu kerjakan selama di BC itu mulainya jam berapa? Oh, jadi kalau kegiatan pesantren itu dimulai dari pagi habis subuh. Jadi saya sama Rozi ini kalau pagi habis subuh langsung ngaji Al-Qur'an. Hafalan Quran, kalau enggak ya Sholat dulu. Yang pasti sholat habis dulu. Subuh, Pak, nanti lagi Pak. Habis subuh ya. Sholat subuh, habis itu ngaji Quran. Iya. Terus habis itu sekolah tuh Pak, sekolah. Nanti mulai lagi kegiatan pondok itu sore habis asar. Ya. Habis asar. Kalau habis asar, Rozi mungkin bisa menceritakan kegiatan di pesantren setelah asar itu apa? Kalau habis asar tuh biasanya ngaji sorogan ya. Ya, sorogan kitab. Sorogan kitab. Terus dilanjut apa lagi? Dilanjut Setelah sorogan. Terus habis itu kan kita makan tuh biasanya. ya, habis sorogan tuh makan, ada waktu istirahat. Makan, terus mandi. Habis itu mandi ya, sampai maghrib, sholat iya. maghrib. Habis itu ngaji lagi ya, habis maghrib sampai isya Selesainya jam? 7:30. Selesai semuanya. Oh, selesai semuanya tuh jam 9. jam 9 malam. Jadi programnya kurikulum pesantren di Bumi Cendekia itu memang seperti yang disampaikan Ali tadi. Kita itu di pesantren sudah beraktivitas sejak sebelum matahari terbit. Jadi sebelum subuh bahkan santri-santri di sini sudah mulai dibangunkan, kemudian subuhan berjamaah itu hukumnya wajib ya. Wajib. Iya, wajib. Salah satu program wajib pesantren adalah sholat berjamaah, wajib sholat berjamaah. Kemudian nanti dilanjutkan setelah sholat subuh itu ada seperti tadi ngaji Al-Quran. Nggih. Nah, kemudian setelah itu kan selesai jam 7 atau jam 6:30 sebagai persiapan sekolah. Kegiatan pesantren dimulai lagi seperti yang disampaikan Rozi tadi setelah asar, mulai jam 4, kemudian dilanjut ada sorogan itu Yeah, ya sorogan. kemudian selesainya kurang lebih jam 4:30, santri-santri istirahat, ada yang makan, ada yang mandi. Bahkan ada yang masih sepak bola juga. Itu sampai menjelang maghrib, kemudian maghrib sholat berjamaah lagi, setelah maghrib nanti dilanjut kegiatan pesantren lagi. Kalau kegiatan di pesantren BC, kurikulumnya yang kita adopsi adalah kurikulum pesantren, khususnya kitab-kitab yang dipelajari di pesantren salaf. Kalau dari Ali, kamu sekarang ini belajar kitab apa di pesantren? Wah, banyak sekali Pak kitabnya. Apa saja? Yang pertama ada Fathul Qorib. Fathul Qorib, terus ada Nahwu Shorob. Ya, Nahwu Shorob itu pakai kitab Alfiyah Pak. Wah, sudah Alfiyah kamu ya? Sama luar biasa. Alfiyah. Terus kalau dari hadisnya itu pakai Riyadhus Shalihin Pak, kitabnya. Shalihin, ya. Terus apalagi tambahi. Rozi mungkin yang kan tadi sudah disampaikan bahwa di BC itu kita juga belajar Al-Quran ya. Iya. Nah, kamu Al-Qurannya ini sampai sekarang masih belajar di mana ini? Kalau sekarang ini saya sedang belajar Yanbu'a. Oh, yang Bu'a. Iya. Yang Bu'a itu bisa diceritakan, kamu belajar yang Bu'a isinya apa itu? Yanbu'a itu isinya ya semacam tajwid gitu, Pak. Oh iya. Iya. Yang Bu'a jadi yang Bu'a itu semacam Iqra ya. Iya, Iqra. Semacam Iqra, tapi kita khusus ambil sanadnya itu dari yang Bu'a Kudus itu. Iya. Untuk kita dapat sanadnya, kemudian di dalam yang Bu'a itu sudah lengkap dari mengenalan huruf hijaiyah, kemudian membaca Al-Quran, kemudian sampai tajwid juga tadi ada ya. Ada. Kemudian ada bacaan ghorib dan lain-lain sebagainya. Kemudian setelah yang Bu'a sudah lulus yang Bu'a, nanti baru santri-santri ngajinya pakai Al-Quran. Kemudian itu tadi untuk program pesantren ya. Tadi kemudian kan tadi ada 2 program sejak garis besar. Program yang kedua itu program yang nanti meliputi seluruh keluarga besar di Bumi Cendekia. Itu yang pertama adalah
sebagai pilar Islam rahmatan lil alamin itu bertindak sebagai PIC dari PHBI. Apa itu, Pak? PHBI apa? Apa? Belum tahu. PHBI apa Razi? Nggak tahu itu Pak apaan tuh. Kenapa, Pak? PHBI itu peringatan hari besar Islam. Islam. Peringatan hari besar Islam. Contohnya apa? Besok itu kita mau ngadain yang namanya Maulid Nabi. Nah, Maulid itu. Nabi. Itu salah satu program dari Islam rahmatan lil alamin adalah nanti menjadi PIC dari peringatan Maulid Nabi itu. Ini sekaligus informasi ya berarti ya. Iya. Jadi informasi untuk semua pemirsa ini bahwa Maulid Nabi di BC akan dilaksanakan pada tanggal 4 4 apa? Oktober. Oktober tahun 2023. Itu nanti isinya ya seperti peringatan Maulid di mana-mana, bahwa nanti ada pembacaan Maulid, kemudian juga ada pengajian umum. Pengajian umum Anu, Pak. Yang ngisi siapa, Pak? Pengajian umumnya, kiainya. Insya Allah nanti yang mengisi adalah beliau Ki Haji Muhammad Yusuf Hudori dari Pondok Pesantren Api Tegalrejo. Wah, Magelang ya Pak? Magelang. Terkenal itu, Pak, kiainya, Pak. Saya sering lihat, Pak, kalau lihat di internet banyak itu. Di IG Pak. banyak ya? Nah, Beliau itu insya Allah bersedia di sini dan sosok yang sangat luar biasa. Dan alhamdulillah beliau bersedia untuk diundang di BC dan mengisi pengajian Maulid Nabi besok. Kemudian selain Maulid Nabi, apalagi di PHP itu kemarin yang pas Ramadan itu namanya kemarin apa? ada Nuzulul Quran. Nuzulul Quran. Iya, Pak. Ada Nuzulul Quran. Kemarin juga pengajian ya. Kemudian seperti Maulid Nabi, kemudian Nuzulul Quran itu tidak hanya melibatkan musyrif-musyrifah dan juga pengajar di pesantren, tapi juga melibatkan seluruh keluarga besar yang ada di Bumi Cendekia. Ya. Jadi ada pengurus yayasan, kemudian juga ada bapak ibu guru dari SMP dan juga SMA, dan tentunya jadi dari santri-santri di Bumi Cendekia. Kemudian ada lagi kemarin selain PHBI yang sifatnya besar itu juga ada PHBI yang mungkin memang dilaksanakan intern pesantren karena jamnya jam pesantren, jam malam, seperti kemarin ada itu doa akhir tahun dan awal tahun, pergantian tahun Hijriah. Itu kita membaca apa? Masih ingat enggak? Membaca Pak. Membaca apa? Surat. Membaca surat Al-Ikhlas 17 kali. Terus yang Al-Kausar. Itu yang kemarin sholat Rebu Wekasan. Iya, Rebu Wekasan. Rebu Wekasan, Pak. Salah. Gak apa. Itu yang sebelum Rebu Wekasan itu ada itu. Yang pas akhir tahun. 1 Muharram itu loh. Oh. Doa, Pak, baca doa sama Pak Lukman. Doa akhir tahun dan awal tahun ya. Itu dilaksanakan jam berapa? Habis maghrib. Sebelum. Yang akhir tahunnya sebelum maghrib tuh, Pak. Iya. Terus habis maghrib. Habis awal tahun. Setelah maghrib kan doa awal tahun. Itu termasuk bentuk dari PHBI yang dilaksanakan oleh Islam rahmatan lil alamin. Tapi memang karena pelaksananya malam, jadi yang melaksanakan intern pesantren. Kan tadi ada 2 program tuh, Pak, yang program pesantren sama PHBI ini. Itu tujuannya apa ya, Pak? Tujuannya itu apa, Pak? Tujuan program itu. Kalau tujuan dari program-program yang dicanangkan oleh Islam rahmatan lil alamin ya kurang lebih untuk menghidupkan nilai-nilai Islam yang ada di Bumi Cendekia. Jadi sekaligus juga nanti mengenalkan kepada santri tentang tradisi-tradisi yang biasanya sudah dilaksanakan oleh guru-guru kita dulu, kiai-kiai kita yang dulu itu, tentang bagaimana kita menyikapi hari-hari besar itu. Tujuannya kurang lebih seperti itu. Terus targetnya untuk para santri ini gimana, Pak Amin, dari program itu tadi? Targetnya kurang lebih
supaya santri itu mempunyai nantinya kedepannya mempunyai kesadaran yang lebih, sehingga tanpa nanti mungkin ada instruksi atau tanpa ada acara tersendiri itu santri-santri bisa sudah tahu bagaimana dia kemudian menyikapi, misalnya ada Maulid Nabi, kemudian ada kemarin itu pergantian akhir tahun awal tahun Hijriah, itu amalannya apa saja itu santri-santri supaya tahu gitu. Iya, sudah tahu. Iya. Tujuannya agar sadar Pak berarti ya. Iya. Sudah sadar. Berarti selama ini belum sadar. Nah, ini kan kita dari SMA nih, Pak. Ya. Apalagi kita bukan lulusan dari SMP Bumi Cendekia. Nah, apa aja sih Pak yang dipelajarin kitab yang di SMP? Oh ya. Tadi yang disampaikan Ali itu kitab-kitab yang dipelajari di SMA. Pesantren SMA Bumi Cendekia Iya. ya. Iya Pak. Jadi ada tadi Fathul Qorib, kemudian ada Riyadhus Sholihin, kemudian ada Alfiyah. Ya, Nah, kalau di Alfiyah. SMP yang levelnya lebih sebawahnya dari itu. Antara lain ya nanti misalnya yang dari fikih itu di SMP dari kelas 7 itu ada kitab Safinatun Najah. Safinatun Najah. Safinatun Najah, kemudian naik lagi nanti kelas 8 takrib. Kemudian untuk tauhidnya ada Aqidatul Awam. Kemudian ada akhlak itu Taklimul Muta'alim sama Ahlakul Banin. Kemudian hadisnya kita juga pakai kitab yang memang cocok untuk dipelajari siswa-siswa santri-santri SMP seusia SMP, yaitu Arba'in Nawawi yang isinya cuma 40 hadis, nggak banyak-banyak. Kemudian di BC juga ada satu kitab yang disusun oleh Dewan Pengasuh, itu isinya juga hadis-hadis, itu juga dipelajari di SMP, namanya kitab Arba'in Bumi Cendekia. Itu kitab hadis tapi terjemahnya pakai bahasa Inggris. Wah, keren nih, BC keren. Itu kalau nggak di BC nggak ada itu. Iya. Kemudian yang menjadi ada satu kajian kitab yang menjadi kajian wajib diikuti oleh semua santri, nanti dibacakan oleh beliau pengasuh kita. Kemudian ada satu kajian kitab yang wajib diikuti semua santri, baik dari kelas 7, kelas 8 sampai SMA, termasuk muslim-muslimah juga ikut. Itu kitab yang dibacakan oleh kiai kita. Kiai kita siapa? Pak Kiai Imam Majlis, Pak. Harusnya kita tahu ya. Jadi pengasuh di Bumi Cendekia itu dewan pengasuhnya yang paling sepuh adalah beliau Kiai Haji Imam Aziz. Beliau alhamdulillah beliau kerso ngaji di BC setiap minggu pagi setelah subuh waktunya. Iya. Itu pas ngantuk-ngantuknya, tapi karena ngajinya yang ngiji Pak Yai itu biasanya santri-santri itu tetap semangat. Iya Pak. Ditambah juga penyampaian beliau juga luar biasa. Ngajinya kitab apa ya Pak? Itu namanya kitab Tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain. 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 Kemudian ada kalau nahwu sorofnya di BC itu pakai namanya kitab Al-Kafiyah. Oh iya. Itu susunan dari Musrif BC. Itu yang menyusun Musrif BC sendiri, diadaptasikan dari kitab-kitab metode membaca kitab kuning yang lain. Antara lain ada Al-Miftah Sidogiri, kemudian kitab-kitab yang lain. Beliau susunan yang menyusun adalah Pak Effendi. Pak Effendi. Itu sampai sekarang dipakai di BC dan menjadi salah satu ciri khas pelajaran nahwu shorof di BC itu Al-Kafiyah. Pak, ini kan tadi targetnya kan agar santri-santri pada sadar loh, Pak. Pada Tapi tahu. yang saya lihat masih ada Pak santri-santri yang kalau subuh itu susah dibangunin. Nah itu gimana Pak tanggapan Pak Amin tentang santri-santri yang belum sadar Pak? Ya semua itu butuh proses. Iya. Jadi nggak bisa langsung instan. Jadi kebiasaan itu tidak dihasilkan dari 1-2 kali perbuatan yang dilakukan. Jadi mungkin kalau ada yang masih
dibangunkan subuh sulit, kemudian sholat jamaah dioprak-oprak, terus ngaji males-malesan, itu semuanya proses. Nggih. Semuanya proses. Tapi dari Bapak Ibuku dan juga muslim-muslimah tentunya tidak bosan-bosan untuk selalu mengingatkan para santri. Tujuannya yo supaya mereka punya kesadaran Kesadaran. Nggih. Berarti terus diingatkan sampai sadar ya, Pak. Ya, sambil didoakan juga. Iya. Mondok di Bumi Cendekia itu keren ya. Keren banget. Nah, makanya ayo kita masuk pesantren Bumi Cendekia. Mau lihat informasinya bisa lihat di deskripsi di bawah ini. Pak Amin, Ya. kan kemarin kita sudah membuat pertanyaan nih Pak di Instagramnya BC Bumi Cendekia. Oh iya. Kita iya. membuat pertanyaan tentang Islam rahmatan lil alamin. Mm-mm. Terus Sobat Cendekia ini ada yang tanya Pak tentang Islam rahmatan lil alamin. Oh iya. Ya, ada Itu yang tanya. apa aja? Nah, jadi yang pertama dari SD negeri atau non IT, apakah bisa masuk ke BC, Pak? Bisa. Jadi BC itu menerima dari semua kalangan. Oh, iya Pak. Yang penting satu syaratnya agamanya Islam. Islam. Agamanya Pasti, Islam. Pak. Karena di sini kita sekolahnya basisnya beragama Islam. Karena banyak santri-santri baru yang kelas 7 itu yang memang belum punya basic mengaji sama sekali itu juga ada. Oh, iya. Ya walaupun tidak banyak tapi ada. Jadi memang ya entah itu dari SD negeri atau dari sekolah manapun itu kemungkinan dia mulai ngaji itu di BC. Nah, ini pertanyaan yang kedua, Pak. Apakah syarat masuk BC harus bisa pegon, Pak? Tidak harus. Iya. Walaupun nanti di asesmen itu ada materi tentang Pegon. pegon, juga membaca Al-Quran, baca tulis pegon, tapi itu semua tidak digunakan untuk menentukan lulus atau diterima tidaknya calon santri. Setiap santri yang sudah mendaftar di BC kemudian mengikuti asesmen, insya Allah semuanya diterima. Oh, Nah, iya. nanti untuk asesmen itu nanti gunanya untuk pengelompokan. Jadi nanti ada yang mungkin belum bisa mengaji sama sekali atau masih ngajinya masih dasar, kemudian sudah advance, sudah punya hafalan. Nah, kan masuk di BC kemudian sudah punya hafalan kembali ke Iqra lagi atau kayak yang buat jilid 1 kan kasihan. Iya. Nanti ngajinya ngulangi lagi malah tambah lama. Jadi di sini untuk bisa membaca tulis pegon itu bukan menjadi syarat diterima, tapi kalau memang bisa itu lebih diutamakan. Itu berlaku untuk SMP SMA, Pak. Semuanya. Oh, iya. Santri baru SMP dan SMA. Kalau baca Quran, Pak, apakah harus sudah lancar atau ada yang belum bisa baca? Sama seperti pegon tadi. Jadi kita di BC menerima dari semua kalangan, entah itu sudah lancar membaca maupun yang masih belajar. Oke. Nanti yang belum bisa latihannya pakai yang dua tadi itu, Pak. Nah, nanti kita belajar bersama-sama di Bumi Cendekia. Iya. Terus pertanyaan yang selanjutnya itu apakah ada kelas khusus bagi penghafal Quran, Pak, bagi yang tahfidz, kelas khusus tahfidz? Kelas khusus tahfidz ya. Selama ini kelas khusus tahfidz masih sebatas ekstra. Jadi kalau kurikulumnya pesantren di BC di Bumi Cendekia itu yang wajib yang menjadi kompetensi yang wajib dicapai untuk santri-santri di Bumi Cendekia, yang pertama adalah menghafal Juz 30. Juz amma atau Juz 30. Kemudian nanti setelah itu menghafalkan surat-surat Pilihan. Ada Yasin, kemudian Waqiah, ada Al-Mulk, kalau ditambah Ar-Rahman atau nanti ditambah juz tertentu, bisa juz 29 atau juz 1. Ya. Tapi itu adalah capaian yang paling minimal. Capaian minimal yang nanti bisa dicapai oleh santri di Bumi Cendekia selama dia belajar di situ minimal 3 tahun. Tapi kalau ada kelas khusus tahfidz atau enggak,
Untuk sementara ini kelas khusus tahfidznya ada, tapi sifatnya tidak wajib. Wajib. Nah, Jadi tidak yang mau aja, Pak. Kalau misalnya kebetulan mungkin Ali punya hafalan sudah juz 15 misalnya. Iya. Dari rumah sudah punya hafalan sampai juz 15, itu nanti di BC bisa difasilitasi ada musrif yang alhamdulillah kita di BC ada satu musrif yang hafid. Iya. Nah, Iya. kemudian ada musrif yang lain juga yang punya hafalan Al-Quran tapi tidak selesai. Nah itu nanti yang beliau-beliau yang nanti memfasilitasi santri-santri yang punya hafalan. Berarti itu untuk memperkuat gitu ya, Pak? Nah, kalau kelas khusus tahfidz selama ini belum ada. Oke. Lanjut pertanyaan yang selanjutnya, yaitu kalau habis maghrib itu kegiatannya apa aja, Pak? Oh, tadi belum disebutkan ya, habis maghrib tadi cuma secara umum ya. Iya. Kalau setiap hari, misalnya hari Senin ngapain, Nah. Selasa. Jadi kalau kegiatan habis maghrib atau kegiatan sore malam sampai subuh itu memang jamnya pesantren. Jam pesantren. Jadi semua kegiatan di situ nanti sifatnya kepesantrenan. Tapi yang jelas setelah maghrib itu ada KBM, ada ngaji, mulainya jam 6:30 sampai jam 7:30. Kemudian lanjut sholat isya, kemudian nanti masuk lagi jam 8 sampai jam 9. Itu KBM wajib pesantren. Wajib. Nanti semua kitab-kitab yang disampaikan kalian di awal tadi ada Riyadhus Shalihin, ada kemudian ada Aqidatul Awam, ada Kafiyah, ada Takrib, ada Fathul Qorib, itu nanti dipelajari di jam itu, di jam pesantren. Kemudian ada setiap malam Jumat kita juga melaksanakan setiap maghrib pembacaan Yasin, Yasin, tahlil, kemudian dilanjut Sholawatan. sholawatan atau membaca maulid Maulid Nah, tiba. maulid. Nabi atau maulid tiba. Mungkin itu. Ini kalau yang SMA ini habis salawatan ada kegiatan lagi. Kegiatannya yaitu apa sih? Sawir. Oh, Sawir. ada sawir. Ya. Sawir apaan tuh? Ya sawir. Sawir itu apa? Kalau boleh tahu sawir itu apa? Sawir. Sawir itu semacam kita anak-anak SMA itu diskusi, Pak. Oh, diskusi. Membahas isu-isu ya random, Pak. Yang mau dibahas apa? Kayak kemarin itu bahas masalah polusi di Jakarta. Solusinya itu apa? Wah, kita untuk ukuran pesantren itu sudah luar biasa loh ya. Iya, Pak. Oh, jadi santri wes ngurusi polusi. Polusi. Ngerewangi presiden. Kalau sawir yang lain selain polusi, Mungkin membahas sholat Jumat, Pak. sholat Jumat. Kamu Oke. bahas pernah dibahas itu sholat Ya, Jumat itu? hukumnya itu Hukumnya gimana, Pak? Kalau Oh. ada orang yang telat atau Hmm. apa gitu. Itu juga dibahas di Iya, sana juga dibahas. ya? Nah, itu juga capaian luar biasa itu. Memang sawir atau musyawarah juga menjadi satu program khas pesantren. Terus yang paling menarik itu kemarin kita anak SMA itu habis bahas LGBT, Pak. Pak. Wah, poneh iki. Iya. Itu isu internasional juga ya. Iya. Luar biasa nih santri BCI. Kemarin pada nggak setuju ada LGBT. Kalau setuju ya dipertanyakan. Iya, Pak. Jangan sampai naudzubillah min dzalik. Iya. Wah, keren ya, Pak, pembahasannya gitu. Nih Pak Amin ada pesan-kesan nggak buat sobat cendekia? Oh ya, mungkin sedikit ya dari saya untuk sobat cendekia semuanya. Untuk mungkin yang sobat cendekia yang sudah berada di pondok, intinya adalah bersyukur, senantiasa bersyukur. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Bapak Ibu di rumah untuk merasakan kehidupan pesantren. Oke. Bagi yang mungkin belum mondok, kemudian ada keinginan mondok, yakinlah bahwa itu adalah keinginan yang baik dan sangat tepat untuk dilaksanakan nantinya.
Dan kalau kebetulan Sobat Cendekia masih belum punya pandangan untuk mondok di mana, seperti yang disampaikan oleh Rozi dan juga Ali tadi, silahkan bergabung di Bumi Cendekia bersama kami. Ayo kita ramaikan Bumi Cendekia. Apa ya? Oke Pak Amin, terima kasih banyak informasinya. Sama-sama. Semoga pertemuan singkat ini tetap bermanfaat. Amin, Amin, Pak. amin, Pak, amin. Oke Sobat Bumi Cendekia, kita pamit dulu. See you next time.